Manusia hanya bisa berpendapat, namun tidak bisa menentukan kebenaran. Karena pada hakikatnya, kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia yang berpendapat itu menandakan bahwa ia sedang berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SM dimanapun Anda berada. Selamat pagi, saudara-saudaraku sekalian. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Ini pada hari ini kita lihat, ini kita berada di kebun cabai. Dan pada hari ini tema yang akan kita angkat adalah mengatasi bunga rontok pada tanaman cabai ya teman-teman. Jadi cara mengatasi bunga yang rontok pada tanaman cabai pada musim-musim seperti ini musim penghujan, bunga cabai yang rontok ini sangat sering sekali terjadi. Dan pada hari ini, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pendapat saya, penemuan saya dari pembelajaran, pengalaman yang sudah dilewati. Mudah-mudahan yang saya lakukan, yang saya terima pada kesempatan kali ini bisa dijadikan referensi untuk kita semua dalam berbudidaya tanaman cabai, teman-teman. Oh ya, mohon maaf sebelumnya, di sini saya ingin mengatakan bahwasanya untuk tanaman cabai sendiri saya baru pertama kali. Terus terang saja ini baru pertama kali. Jadi bagi para senior yang yang sudah bergelut di dunia cabai cukup lama, nggak perlu dengerin saya, nggak apa-apa. Jadi saya hanya ingin menyampaikan pendapat saya, karena nanti baru pertama nanam aja udah banyak sekali pendapatnya. Jadi saya hanya menyampaikan ya teman-teman. Jadi para senior mohon maaf jika ada yang salah, saya butuh referensinya. Itu masukannya dan kritiknya ya. Untuk teman-teman yang lain, bagi yang ingin belajar tanaman cabai, ini yang saya harapkan pengalaman saya juga bisa dijadikan ilmu tambahan buat kita semua. Langsung saja ya teman-teman. Cara mengatasi rontok bunga pada tanaman cabai menurut saya itu ada beberapa hal. Jadi yang pertama kita ketahui dulu penyebabnya teman-teman. Jadi dalam video ini nanti kita juga akan sampaikan solusinya. Kita cari tahu sebabnya dan kita sampaikan solusinya teman-teman. Dan alhamdulillah ini kemarin saya juga diberi kesempatan bunga cabainya rontok. Dan sekarang alhamdulillah mulai nyangkut teman-teman. Buah cabainya sudah mulai ada yang nyantol ya. Pertama penyebabnya teman-teman. Jadi penyebab bunga cabai rontok itu saya di sini saya bagi menjadi beberapa, ada 4 kalau nggak salah saya ya. Yang pertama itu kekurangan dan kelebihan nutrisi. Jadi tanaman apapun kalau saya mikirnya itu menganalogikan seperti manusia teman-teman. Kalau kita kekurangan makanan, jadi lemas kita. Kelebihan makanan itu juga kita lemas, bukan tambah sehat ya, tapi lemas. Nah ini yang melatar belakanginya, karena saya berpikir tanaman juga makhluk hidup, jadi saya harus menganalogikannya biar mudah dengan analogi makhluk hidup, manusia ya terutama. Jadi kekurangan dan kelebihan makanan yang pertama, nanti kita bahas. Yang kedua, kesalahan pemberian pemupukan teman-teman. Jadi kesalahan pemberian pemupukan. Dan yang ketiga, keterlambatan pemberian lanjaran atau pancang pada tanaman cabai kita. Dan yang keempat, cuaca. Jadi untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kekurangan dan kelebihan nutrisi. Jadi kalau kekurangan nutrisi itu termasuk kekurangan unsur hara ya teman-teman. Ini dari pupuk makro atau mikronya ini kurang, bahkan mungkin dari segi air juga kurang. Ciri-cirinya ya sangat kelihatan kalau tanaman kita itu kerdil, tunas sedikit, kemudian daun kecil-kecil. Itu tanaman kita juga biasanya rontok teman-teman. Ya. Dan pada kesempatan kali ini di tanaman yang saya tanam ini tidak mengalami itu, tapi ada faktor lain yang menyebabkan itu. Dan yang untuk
berikutnya tadi kekurangan ya. Kalau kelebihan nutrisi itu ciri-cirinya gini. Kelebihan nutrisi itu biasanya daun bawah itu lebar teman-teman. Ini kelebihan makanan. Dan kalau untuk yang kelebihan nutrisi ini terutama kalau kelebihan unsur N. Jadi fase generatif unsur N-nya kebanyakan itu otomatis bunganya rontok teman-teman. Jadi diharapkan untuk solusinya di fase generatif atau fase mulai berbunga itu sebelum itu unsur N-nya kita amati, unsur N-nya kita kurangi untuk mencegah dari bunga rontok kita, bunga cabai kita rontok. Untuk unsur P dan K-nya, fosfat dan kaliumnya itu kita tambah. Ya, itu untuk kekurangan dan kelebihan nutrisi. Dan yang kedua itu adalah faktor tadi saya katakan yang kedua itu adalah faktor kesalahan pemupukan. Jadi dalam kesalahan pemupukan itu begini teman-teman. Ada pemupukan yang dilakukan itu dengan cara ditabur, ada yang dikocor atau sistem cair ya. Ini terutama itu kesalahan pada saat melakukan kalau kita mupuk itu ditabur. Tanaman cabai yang berbunga, kalau kita tabur pupuk makro NPK lah, yang utama NPK yang kita tabur, itu kalau tidak kita timbun langsung, uapnya akan naik ke atas dan itu yang menyebabkan bunga kita rontok teman-teman. Biasanya ini kalau bisa sangat dihindari ini, jangan sampai kita melakukan itu ya. Jadi buat teman-teman yang sama-sama baru belajar, jangan sampai melakukan pemupukan kering, pemupukan makro, pemupukan kimia, kita tabur tanpa kita timbun langsung. Kalau nggak ditimbun, uapnya naik ke atas, mau bunga, mau bakal buah yang masih kecil, itu bisa rontok teman-teman. Itu yang kesalahan pemupukan. Jadi lebih amannya dikocor aja. Yang ketiga itu adalah faktor keterlambatan pemberian lanjaran atau pancang. Jadi di sini teman-teman, saya telah mengamati dari beberapa tanaman, salah satunya yaitu semangka, mentimun. Itu kalau tanaman semangka atau mentimun itu kan ada tangan kecil untuk kaitan pegangan dia ya. Kalau cabai kan nggak ada. Ini sama ternyata. Tanaman semangka kalau nggak tangan kecilnya itu nggak cepat ketemu dengan pegangannya, buah yang ada di dekat daun itu nggak jadi teman-teman. Dan untuk tanaman cabai saya perhatikan seperti itu. Jadi ketika dia sudah besar, kemudian tidak kita tahan dengan pancang secara cepat, tidak kita tali, adanya angin besar, itu goyang-goyang. Dan itu yang menyebabkan, kalau kita analogikan kepada kita itu kurang, masih terombang-ambing, banyak pikirannya itu terombang-ambing. Itu bisa menyebabkan bunga rontok. Jadi ini solusinya ya pancang di awal kalau bisa. Pancang di awal. Yang keempat terakhir, yang keempat adalah faktor cuaca teman-teman. Jadi cuaca ini harus kita terima karena ini dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini harus kita terima. Tapi harus kita cari tahu juga solusinya ya. Kalau yang 1 2 3 tadi kan kesalahan kita. Kalau itu terjadi itu kesalahan kita. Tapi yang cuaca ini musim hujan apa musim kemarau itu harus kita terima. Dan yang kita hadapi biasanya kalau bunga rontok itu di musim penghujan teman-teman. Pada saat ini tanaman saya ini lagi musim hujan. Hampir setiap hari hujan. Luar biasa pokoknya. Ada yang nyangkut aja alhamdulillah. Sangat alhamdulillah. Karena saya melihatnya kalau hujan terus nggak ada penyerbukan. Jadi kubang itu nggak nyerbuk. Kemudian dia bisa nggak jadi. Gitu ya teman-teman. Oh ya. Untuk di musim hujan yang terus-menerus seperti ini, saya barusan memberikan perlakuan beberapa hari yang lalu kepada tanaman cabai saya yang saya katakan bunga pertama itu nggak jadi. Dan sekarang alhamdulillah udah mulai ada yang nyangkut. Itu begini teman-teman. Kalau musim hujan artinya adalah kelebihan air. Dan air hujan itu mengandung N tinggi. Jadi suhu cuaca yang di musim hujan itu N-nya tinggi. Itu kurangi pupuk N di musim hujan. Kalau kita tadinya pakai dosis N-nya sekian, ini dikurangi. Karena unsur N banyak.
Nah, untuk mengatasi kelebihan air, solusinya dikurangi airnya. Kuranginya gimana? Gitu ya. Kuranginya gimana? Jadi kelembaban pada akar yang tinggi itu akan menyebabkan akar kita tidak mampu menerimanya. Dia kekenyangan. Jadi harus kita kurangi airnya. Diapakan? Kita gali bedengan sampingnya, teman-teman. Ini khusus untuk yang tidak pakai mulsa ya. Saya karena tidak pakai mulsa. Jadi di bedengan cabai kita itu kita gali tengahnya dan sampingnya kita gali, lalu kita timbun dengan tanah yang baru sebisa mungkin bedengan kita agak tinggi. Nah, tujuannya apa? Kalau kita gali di sampingnya, kena akar nggak apa-apa. Kalau terkena akar dan kita timbun ke atasnya, nanti akan muncul akar baru dan dia akan naik ke atas kepada tanah yang kita timbunkan. Nah, ini bisa mengurangi kebanyakan air, kelembaban yang tinggi tadi. Jadi air bisa langsung mengalir tanpa mengendap lama di situ. Dan ini yang saya lakukan ternyata efektif, teman-teman. Walaupun hujan datang terus di musim sekarang ini bisa sangat membantu. Dan buahnya alhamdulillah mulai ada yang nyangkut. Ini ya teman-teman, alhamdulillah bunganya udah mulai ada yang nyangkut, teman-teman. Dengan perlakuan itu ini udah mulai ada yang nyangkut. Yang kemarin buah pertama nggak ada nih, nggak ada ya. Ini cabang pertama nggak ada. Cabang pertama ini di sini nggak ada, teman-teman. Nah, saya beri perlakuan seperti itu, kita gali. Ini siring tengah ini kita gali lagi, teman-teman, dikit, naikkan ke kanan dan kiri. Terus dari siring di situ kita naikkan. Alhamdulillah, teman-teman. Ini ya. Ini kita lihat bakal buah udah mulai jadi. Alhamdulillah, ini cabang-cabang pertama sampai kedua nggak ada, teman-teman, rontok. Alhamdulillah ini sudah mulai ada yang nyangkut, walaupun masih ada yang rontok, padahal ini hujan terus, tapi alhamdulillah ya teman-teman. Dan satu lagi ya teman-teman, untuk mengatasi kelembaban di musim hujan agar bunga cabai kita tidak rontok, ini daun bawah kita pangkas tuh, teman-teman. Kita rempeli sebersih mungkin, kurang lebih sampai cabang Y. Sampai cabang Y di sini ya, teman-teman. Ini kita bersihkan, tujuannya agar sinar matahari masuk sehingga di sekitaran batang tidak begitu lembab dan jamur nanti bisa diantisipasi dengan cepat ya, teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman sekalian yang mengalami hal seperti saya, mengalami kerontokan pada tanaman cabai, bunga cabainya rontok, cara mengatasinya menurut saya ada 4 tadi. Itu penyebabnya dan cara solusinya itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan pendapat saya ini bisa jadi bahan renungan ya, nggak harus diterima sebagai yang benar, enggak. Jadi ini pendapat saya dan ini sudah saya lakukan, saya praktekkan sendiri dan alhamdulillah cukup berhasil ya, cukup berhasil. Di sini saya terus terang saja tidak begitu mengandalkan obat, terang aja tidak begitu mengandalkan obat, karena saya pikir apa ya, menyegah penyakit itu bisa dengan cara memulihkan imun tanamannya. Yang memulihkan imun tanamannya, bukan mengobati. Jadi kita sehatkan tanamannya, sehat badannya, nanti penyakit yang minggir sendiri. Ya teman-teman, itulah sedikit informasi tentang cara mengatasi bunga rontok pada tanaman cabai versi Rumah SM. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama buat saya pribadi. Ayo terus kita lakukan yang kita bisa untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SM.